Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wongdeso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pembantu rumah tangga. Terus apa saja yang dilakukan Bapak TKW di sini tuh kerjanya ngapain aja? Terus apa saja data-data yang harus kita persiapkan untuk bisa mendaftar sebagai calon TKW khususnya ke Singapura? Apakah data-data itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada tambahan data yang harus kita persiapkan sebelum kita mendaftar ya? Terus apa saja yang tidak boleh kita lakukan sebagai TKW di Singapura? Jadi kita orang luar yang bekerja ke negaranya orang, makanya kita juga tidak boleh melanggar peraturan yang sudah pemerintah tetapkan dan kita juga harus disiplin menaatinya ya. Terus apa saja hak-hak kita sebagai pembantu di Singapura. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada hak dan juga ada kewajiban kita di sini. Nah, jadi di video kali ini saya mau sharing sedikit tentang ini untuk saya, untuk semuanya lah, ataupun juga bagus untuk yang mau berangkat ke Singapura. Jadinya supaya tahu sedikit, belajar sedikit, dan saya juga sharing yang saya tahu sedikit ya saya sharing sedikit juga. Nah, untuk berhati-hati dalam menyimpan barang kita pribadi ya, kita pribadi. Jadi contohnya mungkin seperti uang atau perhiasan atau barang-barang yang mungkin tidak wajar kita miliki ya. Jadi kita itu tidak tahu kalau mungkin majikan kita itu kadang ada yang kepo ya, suka lihat-lihat barang kita juga nggak tahu lah, mungkin ya kalau di rumah kan kita punya kamar sendiri, ada yang punya kamar sendiri, ada yang pembantu itu nggak punya kamar sendiri, mungkin dia berbagi sama kakek atau sama nenek atau sama bayinya, atau mungkin tidur di ruang tamu, atau mungkin tidur di ruang kerja. Kalau yang punya kamar sendiri mungkin lebih ada privasi ya, sedikit ada privasi. Tetapi walaupun punya privasi itu adalah tetap masih rumahnya majikan kan. Jadi kita itu berhati-hati dalam menyimpan barang kita. Yang ya gini loh, jadi ada kasus ya, itu TKW Singapura juga. Mbak ini masih belum lama di Singapura, menyimpan barang, saya akan sebutkan namanya kondom ya. Jadi kan kondom itu bukan hal yang wajar untuk dimiliki sebagai seorang pembantu yang tidak punya suami ya. Kita bekerja di sini tuh ikut orang, pastinya kan ya apa ya, aneh gitu loh. Kalau punya barang seperti itu kan aneh. Mungkin kalau punya handphone atau punya uang atau punya perhiasan itu hal yang lumrah karena kita kan bisa beli di sini ya. Tetapi kalau kondom itu kan apa ya, orang itu kan imajinasinya, loh kenapa kok punya kondom gitu kan. Jadi ceritanya mbaknya ini sedang libur di hari itu, hari Minggu. Dia itu libur pas hari Minggu dan juga nggak mengira kalau si majikannya ini akan masuk ke kamarnya. Mungkin majikannya ini biasanya juga tidak masuk, mungkin hari itu dia mau mencari sesuatu, mungkin mau ngecek sesuatu, atau kita juga nggak tahu ya, karena kan kalau kita libur itu kan ya pasti siapapun bisa masuk ke kamar kita, karena walaupun bagaimana itu adalah rumah majikan gitu loh. Nah, mbaknya ini libur, majikannya masuk ke dalam kamar. Ya nggak tahu, mungkin cari sesuatu, dia menemukan si kondom itu tadi kan banyak sekali. Katanya banyak sekali ya di kasusnya. Nah, terus si majikannya ini kan yuk terus berimajinasi gini. Berpikirnya gini, bukan imajinasi lagi ya. Berpikirnya gini, loh, kok punya kondom? Ini takutnya itu seperti prostitusi, kan tidak boleh, itu adalah ilegal ya, untuk TKW, untuk pembantu itu adalah ilegal dan tidak boleh ya. Takutnya prostitusi atau mungkin jual ya, atau gimana pasti, tetapi orang itu kan akan berpikirnya oh prostitusi. Takutnya kalau hal-hal seperti itu akan berdampak juga ke majikan gitu. Yang pertama, dapat, kalau
punya pembantu yang kasusnya seperti itu, ketangkap polisi, contoh ini ya, contoh ketangkap polisi, si majikan ini juga akan terseret loh di kasusnya. Loh, kamu punya pembantu seperti ini kan akan menjadikan eh, repot juga. Terus apalagi kalau sampai si pembantunya ini hamil. Nah, itu juga akan menjadi merepotkan si majikan itu juga. Nah, si majikannya ini akhirnya berunding di rumah ya, sebelum mbaknya ini Kak kembali ke rumah. Jadi mereka nggak tahu ya berdiskusi apa, mungkin ditanyai dulu apa-apa gitu. Jadi saat mbaknya ini Kak kembali dari liburnya, ditanya, nah, kenapa kamu punya barang seperti ini, barang yang tidak wajar dan yang seharusnya kamu tidak punya. Ini kenapa kok punya banyak sekali? Mbaknya ini beralasan dia itu menjual si kondom itu tadi. Nah, tetapi kan ini kan apa ya? Orang tidak akan mudah sepercaya itu, oh kamu jualan, karena jualan juga tidak boleh untuk TKW ya. TKW Singapura itu kalau yang pekerjaannya ya cuma satu itu, cuma menjadi pembantu, tidak boleh berjualan Kak. Mungkin banyak yang berjualan atau berjualan makanan atau berjualan pakaian, berjualan online, tetapi sebenarnya itu semuanya adalah ilegal ya, tidak boleh ya. Kalau MOM sampai tahu atau sampai ketangkap, mereka akan dipulangkan, di blacklist, tidak boleh lagi masuk ke Singapura. Nah, kembali lagi ke majikannya ini tadi, tanpa bertanya lebih lanjut ya, dia cuma menjelaskan kalau dia menjual, tetapi majikannya juga tidak percaya. Untuk apa ya, setelah 2 hari setelahnya, tanpa konfirmasi, tanpa kamu harus A atau kamu mintanya transfer, apa kamu minta pulang, ini majikannya tidak bertanya kepada mbaknya, ini langsung membelikan tiket dan memulangkan di 2 hari setelah mbaknya itu apa ya, ketahuan memiliki barang itu tersebut gitu loh. Jadi hari Minggunya ketahuan, hari Selasanya dia langsung dipulangkan. Jadi semuanya serba mendadak dan diberitahu juga mendadak gitu. Jadi kita itu berhati-hati, semuanya berhati-hati. Kalau memang barang-barang hal yang tidak wajar, tidak seharusnya kita miliki, sebaiknya jangan menyimpan di rumah. Benar itu kamar kita, tetapi itu masih tetap rumahnya majikan ya. Kalau mungkin kalau perhiasan itu masih wajar, kita kita oh ini saya beli, dan mereka juga pasti akan membolehkan. Handphone, oh kamu punya 2 handphone, oh ya karena kamu punya uang kamu bisa beli. Tetapi kalau hal-hal yang seperti ini itu jangan dilakukan, dan lebih baik ya apa ya, lebih baik ya tidak memilikinya gitu loh. Hanya saja kalau kita itu punya barang-barang atau punya apa ya, kadang banyak sekali majikan yang di Singapura itu, majikan yang kepo-kepo, kadang kepo dengan barang kita, kadang kepo dengan kita, kepo dengan masalah kita, kepo dengan masalah keluarga atau masalah personal, ataupun jadi banyak sekali masalah, banyak sekali majikan yang kepo-kepo, kadang kepo dengan HP kita. Oh di dalamnya itu apa, ini bukan hanya di kamar ya, kadang majikan itu ada yang kepo tentang HP kita. Contohnya kalau kita itu apa, minta password wifi ya, atau wifi lah ya, di Singapura wifi itu, mereka kalau yang benar-benar kepo ya, mereka itu bisa mengecek apapun yang kita lihat, apapun yang kita lakukan di HP, apapun yang apa ya, apa ya, apa yang kita em, intinya ya, apa yang kita cari di HP kita itu mereka bisa mengecek semuanya. Jadi banyak sekali hal yang harus kita berhati-hati untuk diri kita, untuk barang kita, ataupun untuk HP kita. Jadi apa ya, di Singapura tuh banyak majikan-majikan yang sangat-sangat aneh, sangat-sangat unik. Jadi seperti itulah sedikit cerita dari saya tentang Mbak satu ini yang cukup unik ceritanya, tetapi ya jangan ditiru. Semoga sharing saya bermanfaat untuk semuanya, dan juga jangan apa ya, jangan melakukan hal atau menyimpan hal atau
yang bisa memerugikan diri kita sendiri. Kalau kita menyimpan sesuatu yang tidak wajar ataupun mungkin oke buat kita, tetapi kan tidak oke buat majikan, karena kan bagaimanapun kita numpang di rumah majikan ya. Jadi kita sendiri juga harus berhati-hati gitu loh. Kita sebagai pembantu juga harus tahu diri, jaga diri juga gitu. Jadi sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jika suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan juga boleh bertanya sesuatu kepada saya, jika saya bisa saya akan jawab ataupun saya buatkan video supaya lebih jelasnya. Semoga kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Bye bye.